Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu tentang Vega Card yang sebenarnya bagus, cuma kenapa dia tidak menjadi penerus si Chestplane GTX 750 Ti, yaitu adalah GTX 950. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi ngomongin komputer jadul, dimana kita membicarakan komponen-komponen jadul dan mempertimbangkan apakah komponen itu masih worth it di tahun ini atau beberapa tahun ke depan atau tidak. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu tentang Vega Card yang sebenarnya bagus, cuma kenapa dia tidak menjadi penerus si Chestplane GTX 750 Ti, yaitu adalah GTX 950. Ya, langsung aja seperti biasa ke spesifikasi dasar ya dari GTX 950 ini. Nah, GPU RAM dari GTX 950 ini adalah GM206 yang emang arsitekturnya tuh Maxwell. Emang generasi 900 itu Maxwell. Litografinya 28 nanometer. Dan lanjut kita ke bawahnya lagi. GTX 950 pada umumnya memiliki base clock 1024 MHz dengan boost clock sampai dengan 1188 MHz dengan memory clock itu 6,6 GB per second efektif atau mungkin 1653 MHz. Lanjut ke board desainnya ya. Pada umumnya emang GTX 950 ini board desainnya tuh dual slot, jadi emang bukan Vega Card yang ukurannya kecil gitu, mungkin bisa dibilang sedang lah, nggak kecil. Nah, di sini perlu kalian lihat kalau TDP dari GTX 950 itu adalah 90 watt. Ini berarti apa, Bang? Berarti emang Vega Card ini mungkin sulit dikategorikan menjadi Vega Card yang hemat daya. Kenapa? Karena PCIe, slot PCIe di motherboard itu hanya bisa menyuplai sampai dengan 75 watt saja. Sedangkan GTX 950 ini memiliki TDP sebesar 90 watt. Nah, mungkin sebenarnya asumsi gue sih ya, kenapa si GTX 950 ini nggak bisa meneruskan 750 Ti? Maksudnya ini konteksnya meneruskan ini tahta dari GTX 750 Ti. Bahkan GTX 750 Ti sampai sekarang itu masih banyak yang make. Mungkin ini salah satunya adalah TDP-nya yang 90 watt. Nah, power supply yang direkomendasikan itu 250 watt ya. Paling tidak emang wajib menggunakan 6 pin karena emang ya PCIe-nya emang sebenarnya kan cuma 75 watt ya dari motherboardnya, butuh power tambahan. Dan untuk outputnya itu pada umumnya dia support sampai dengan 4 output. Cuma nanti macam-macam ya, ada yang mungkin cuma 3 output aja gitu kan. Itu nanti macam-macam beda-beda. Tapi emang kebanyakan support sampai dengan 4 output. Jadi kalian bisa gunakan sampai dengan 4 atau bahkan 5 ya, di sini 5 sorry. Bahkan 5 monitor. Lanjut ya, rilisnya tahun 2015. Ya generasi 900 ya, langsung kita ke. Nah, ini support sampai PCIe 3.0. Nah, untuk memorinya dia memiliki memori 2 GB dengan memori tipenya GDDR5 dengan memori bus 128 bit dan bandwidthnya 105 GB per second. Nah, GTX 950 juga sudah support sampai dengan DirectX 12 dan dia memiliki versi kudanya tuh 5.2. Lanjut ke shading unitnya, CUDA core-nya ya. Sebenarnya GTX 950 itu memiliki CUDA core lebih banyak dari pendahulunya GTX 750 Ti atau mungkin 750 biasa, dan lebih banyak daripada pembarunya yaitu GTX 1050 ya. Kalau kalian lihat. Nah, coba kalian lihat di sini ya, GTX 1050 itu memiliki CUDA core sebanyak 604 dan kalau kita cek di sini GTX 950 itu memiliki CUDA core sampai dengan 768 ya. Yang pasti ini lebih banyak. Yang jelas GTX 950 ini memiliki CUDA core lebih banyak daripada lini-lini 50 yang pendahulunya dan bahkan pembarunya. Tapi apakah ini bisa menjadi jaminan GTX 950 itu bisa lebih bagus dari sebelumnya atau bahkan setelahnya ya? Ini sebenarnya tidak menjadi penjamin karena ada banyak faktor yang menghasilkan performa overall. Nah, di sini kalian bisa lihat kebanyakan si GTX 950 ini emang memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung dari vendornya. Ada yang bisa terbilang kecil atau bahkan ada yang bisa dibilang besar ya. Dan outputnya juga berbeda-beda. Tapi kebanyakan GTX 950 ini wajib kalian itu pakai 6 pin ya, karena gue juga pernah
searching sebelumnya, kalau nggak salah dari Asus aja gue nemunya kalau GTX 950 itu bisa dioperasikan tanpa menggunakan pin power, dan kebanyakan hampir semua GTX 950 itu wajib menggunakan 1x6 pin power, dan itu pun GTX 950-nya itu stoknya dikit, dan yang nggak semua Asus kan, cuma kalau nggak salah ini ya Asus GTX yang ini kalau nggak salah. Coba kalian cari, soalnya gue juga pernah masih pakai. Ya pada intinya untuk mencari GTX 950 yang tanpa menggunakan power pin itu sulit ya, nggak kayak GTX 750 atau mungkin GTX 1050. Nah, kita sekarang lanjut ke harga. Berapa sih harga dari GTX 950 ini? Sebenarnya nggak bisa gue menentukan harganya sekarang ya, karena emang stoknya itu lagi sulit kan, lagi dikit. Nah ini juga stoknya apakah ada atau nggak paham gue juga. Cuma harusnya harga GTX 950 itu ada di bawah GTX 1050. Tapi sayangnya gue di sini nggak bisa memastikan berapa harganya. Patok aja lah kalau emang GTX 1050 pada saat ini tuh harganya 1,8 sampai dengan 2, mungkin di bawah itu 1,6, 1,7 atau mungkin 1,4 ya. Tergantung kalian pinter-pinter nyarinya, dan ya jangan terlalu tergiur dengan harga, karena akhir-akhir ini gue lihat banyak banget penipuan, orang ngasih harga yang menggiurkan, yang akhirnya ya tidak berjalan mulus, buntu, barang yang nggak datang, duit hilang ya. Kalian harus berhati-hati. Ya katakanlah harganya 1,4 ya, 1,4, 1,5, 1,6 sampai 1,7 ya, karena emang sekarang ini stoknya pada nggak ada di marketplace juga, kalian agak kesulitan mencari si GTX 950 ini. Nah, GTX 950 ini performanya seperti apa sih? Langsung kita cek. Ya itu dia GTX 950 ya, VGA card yang menurut gua sebenarnya masih oke aja sih kalian gunakan di tahun ini, karena memang tidak ada opsi dan performa yang dihasilkan pun sebenarnya cukup ya untuk apapun itu. Bahkan mungkin kalian emang mau memainkan game-game AAA juga bisa, atau mungkin kalian untuk kerja, untuk editing segala macam bisa. Tapi masalahnya sekarang stoknya saja. Apakah ada stoknya? Tentu tidak, Habibi. Nah, sebenarnya si GTX 950 ini mirip sama apa sih gitu kan? Sebenarnya GTX 950 itu mirip sama GTX 1050 ya. 11-12 performanya, cuma secara overall mungkin sedikit lebih bagus GTX 1050, walaupun si GTX 950 ini memiliki kuda core yang lebih banyak. Dan yang pasti GTX 1050 bisa kalian operasikan tanpa menggunakan pin power, sedangkan GTX 950 ini wajib pakai pin power. Dan kalau sebenarnya mirip-miripnya ke VGA card AMD itu mungkin ada R9 ya, R9 270X ya. Ya kurang lebih itu segitulah performanya ya. Nah, permasalahannya nih, kenapa sih si GTX 950 ini tidak menjadi chest plank gitu kan? Sedangkan GTX 750 yang notabene-nya lebih tua, GTX 750 Ti ya, yang notabene-nya lebih tua itu bisa jadi chest plank. Sebenarnya yang gue dapat gitu kan, riset gitu. Ya pokoknya saat gue lihat-lihat dan emang gue amati, kenapa sih GTX 950 ini tidak menjadi chest plank? Salah satunya yang paling besar dan yang paling utama adalah TDP dan konsumsi daya ya. Mayoritas GTX 750 Ti bisa kalian operasikan tanpa menggunakan pin power, sedangkan GTX 950 itu wajib pakai pin power. Jadi ya itu suatu hal yang tidak sepele, karena banyak teman-teman kita ini yang punya PC itu kan power supply-nya tidak punya 6 pin, atau mungkin bahkan bisa dibilang power supply-nya itu
power supply yang bawaan casing dan segala macem. Dan bahkan penjual-penjual pun toko-toko itu ya biasanya nyediain ya si GTX 750 Ti ini karena memang dia hemat daya. Dan mungkin tambahan lagi kalau pada saat perilisan itu ya namanya GTX 900 series itu produksinya mungkin nggak sebanyak GTX 750 Ti. Dan bahkan sampai sekarang GTX 750 Ti itu masih diproduksi oleh beberapa brand gitu kan. I don't know lah kenapa mereka masih produksi itu. Padahal kalau menurut gue sih kenapa sih nggak produksi GTX 1050 aja atau mungkin 1050 Ti atau bahkan sebenarnya 1050 Ti itu kayak ngapain sih produksi ini, kenapa nggak yang baru-baru gitu kan yang stoknya biar banyak gitu. I don't know man, biar tengkulak untung lagi gitu kan, banyak duitnya ya, I don't know man. Nah lanjut ya ngar ngidul. Nah kelebihan GTX 950 Ti itu menurut gue apa ya? Mungkin ini tuh VGA card yang masih bisa kalian andalkan ya sampai resolusi 1080p bahkan. Ya walaupun kalau main game AAA ya taruhnya di low atau mungkin kalau masih belum playable turun lagi resolusinya gitu kan. Tapi ini masih oke banget gitu. Apalagi secara dia tuh lebih powerful daripada GTX 750 Ti. Sedangkan apa sih kekurangannya? Kekurangannya menurut gua ada di TDP ya. Sebenarnya walaupun konsumsi dayanya tuh cuma 90 watt TDP-nya, bukan konsumsi daya ya, tapi TDP-nya 90 watt yang sebenarnya dari 75 watt ke 90 watt GTX 750 Ti itu 60 watt, GTX 750 Ti itu 60 watt ke 90 watt itu peningkatannya lumayan sih ya. 2 kali lipat dari 60 ke 90, 2 kali lipat. Ya itu sih menurut gua dia tuh wajib pakai 6 pin, udah gitu aja kali ya. Nah, selanjutnya apakah si GTX 950 ini masih layak atau masih worth it dipakai di tahun ini? Layak ya, karena emang pertama sekarang ini kalian tuh emang habis opsi. Kalau kalian emang punya nih GTX 950, saran gua kalian pakai gitu kan kalau emang nggak mau upgrade. Dan karena kalau kalian jual kalian bakal bingung nanti bakal lari kemana gitu kan, kecuali kalau kalian mau jual 2 juta gitu kan, cari cuan 2,5 ya dan lah. Ya intinya masih layak banget ya. Apalagi sekarang ini kan bahkan game-game terbaru pun masih bisa kalian mainkan di GTX 950 Ti ya dengan catatan gitu kan, resolusi apa segala macam disesuaikan. Tapi ini mantap sih, masih oke. Apalagi kalau cuma game kompetitif, cuma buat kerja gitu kan, itu cukup banget, lebih dari cukup. Nah sebenarnya GTX 950 ini penggunanya buat apa sih? Kalau untuk penggunaan kantor mungkin GTX 950 ini menurut gua kurang direkomendasikan karena ya berbagai alasan. Salah satunya ya TDP-nya itu yang kategorinya tidak ramah dengan PC-PC kantor. Kalau untuk game, untuk gamenya sebenarnya udah oke banget gitu kan. Bisa gue bilang rekomen lah. Bahkan kalian bisa mainkan di resolusi 1080p gitu kan. Atau mungkin game-game kompetitif lainnya bisa kalian mainkan dengan VGA card ini. Ya menurut gue sih daripada kalian ambil GTX 750 Ti, kalau ada 2 opsi sama ini ya ambil ini karena lebih bagus. Emang peningkatannya berapa persen bang? Peningkatannya itu peningkatan kurang lebih dari GTX 750 Ti ke 950 itu ya sekitar 10-20%-an. Sedangkan peningkatan secara overall dari GTX 950 ke GTX 1050 itu hanya 5%. Ya kurang lebih 5% lah. Tapi justru menurut gua dari GTX 950 ke GTX 1050 walaupun peningkatan performanya itu cuma 5%, tapi di situ ada poin penting dari sebuah VGA card yang bersahabat, yaitu TDP-nya turun jadi 75 watt saja. Jadi kebanyakan emang GTX 1050 itu bisa dioperasikan tanpa menggunakan pin power. Lagi-lagi ngomong gini ya. Lanjut, untuk render video atau edit video bisa ya, karena emang ini kan apalagi kalian kalau menggunakan Adobe, kalian pakai ini bisa banget karena CUDA core-nya pun bisa lebih banyak daripada GTX 1050. Intinya bisa lah. Tapi kalau emang untuk render 3D gitu kan, kayaknya ini nggak include render 3D, soalnya berat kan render 3D, jadi gue nggak rekomendasikan. Cuma kalau emang edit video atau mungkin edit foto, wah ini bisa banget nih, asik nih. Nah, beli GTX 950 jika yang pertama harganya ada di bawah GTX 1050, yang kedua ada stoknya ya. Walaupun nanti harganya sama gitu kan, seumpama harga GTX 950 ada di harga GTX 1050. Kalau emang cuma ada ini ya dan kalian butuh banget ya beli aja sih kan. Kalian nggak punya opsi. Terus jangan beli jika kalian itu emang apa ya? Ya power supply-nya nggak punya 6 pin karena emang kebanyakan ini butuh 6 pin.
Kalau kalian emang punya pendapat, sumpah, jangan beli GTX 950 ini karena A, karena B, karena C, ya kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi menurut gue cukup itu aja. Nah, GTX 950 ini pas banget disandingkan sama prosesor apa sih? Ya minimal prosesornya tuh 2 core 4 thread lah, paling enggak gitu kan. Itu minimal banget. Kalau lebih bagus 4 core 4 thread lebih bagus. Justru lebih bagus 4 core 4 thread sebenarnya. Atau 4 core 8 thread lebih bagus lagi ya. Mau DDR3, DDR4 no problem gitu kan. Yang pasti kalian tuh kudu punya power supply yang memadai. Ya, 6 pinnya ada dan jangan abal-abal. Ya, itu dia VGA card yang mantap, yang gagal jadi chest plank, yaitu GTX 950. Stoknya juga dikit, di marketplace susah dicari. Ya itu dia. Kalau kalian suka videonya, bolehlah kalian like videonya gitu kan. Kalau kalian juga merasa ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu gitu kan kalau GTX 950 itu VGA card-nya mantap, tapi bisa dibilang goib. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.